Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila imam al-jalalaini rahimahumallahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima madatihima wa karamatihima fid darini amin. Ali Imran ayat 87. Ulaika jazauhum, mereka tersebut. Kemarin kita berhenti di pertengahan pembahasan. Mereka tersebut itu kembali kepada ayat 75, 85, 86. Orang yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima agamanya. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana bisa? Artinya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang kafir setelah iman, padahal mereka menyaksikan Rasul itu benar, padahal telah datang kepada mereka keterangan yang nyata atas kebenaran Nabi. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum zalim. Mereka tersebut, yaitu orang-orang yang kafir setelah iman, jazauhum Allah jazauhum, balasan mereka, anna alaihim, sesungguhnya di atas mereka, laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Laknat Allah di atas mereka dan malaikat dan manusia semuanya. Khalidina fiha, hal keadaan mereka kekal dalamnya. Nya isim domir ta'nis kembali kepada laknat. Boleh juga ha kembali kepada an-nar. Keadaan mereka kekal di dalamnya artinya laknat, atau kekal di dalamnya neraka. Di belakang kan tidak ada bahasa neraka. Kenapa boleh mengembalikan dhamir ha ke neraka padahal kalimat nerakanya tidak ada? Jawab, al-madlul biha alaiha, yang ditunjukkan dengannya laknat atasnya neraka. Kalau disebut laknat, mestilah tempatnya di neraka. La yukhaffafu anhumul adab, tidak akan diringankan dari mereka akan azab. Tidak akan diringankan dari mereka akan azab. Walahum yunzarun, dan tidak juga mereka akan diberi tangguh. Yumhalun, diberi tangguh, diberi masa tempo kepada mereka. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mereka mau bertaubat. Tetap aja pintu taubat itu ada. Apapun kesalahannya, apapun dosanya, sebesar apapun itu, kalau mau bertaubat tetap ada kembali kepada rahmat Allah. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mereka bertaubat, min ba'di dzalika, dari setelah demikian. Taubat aja tidak cukup. Wa aslahu, dan mereka melakukan perbaikan. Amalahum, akan amal-amal mereka. Jadi taubat itu digandeng dengan kalimat waw.
Waw bermakna mutlak jamak. Kalau ada seseorang bertaubat tapi tidak ada perbaikan amal, itu tidak taubat namanya. Nah, taubat itu harus diiringi dengan perbaikan amal. Bukan hanya diiringi tapi digandengi dengan waw mutlak jamak. Dia perbaiki amalnya, katanya dia taubat, tapi tidak memperbaiki solat, tidak memperbaiki muamalah, tidak memperbaiki cara wudu, tidak memperbaiki cara puasa, tidak memperbaiki cara mengeluarkan zakat, maka taubatnya belum sempurna. Bukti orang yang bertaubat, dia akan mengkaji ulang setiap amal ibadah yang dia lakukan. Dia pelajari kembali, dia cek kembali, dia perbaiki lagi kepada tahap yang lebih sempurna. Fa innallaha ghafurur lahum, maka sesungguhnya Allah itu maha pengampun bagi mereka, Rahim, maha penyayang dengan mereka. Maha pengampun dan maha penyayang dengan mereka. Titik. Nah, di situ pasnya berhenti. Wa nazala fil Yahudi, ayat berikut turun tentang orang Yahudi lagi. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humul dhallun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dengan Nabi Isa, ba'da imanihim, setelah beriman mereka dengan Nabi Musa, summazdadu kufra, kemudian bertambah mereka, menambah oleh mereka akan kekafirannya, bi Muhammadin, dengan sebab kafir dengan Nabi Muhammad, itu tidak akan diterima taubat mereka. Tidak akan diterima taubat mereka idza ghargharu, apabila mereka sudah sakaratil maut. Ghargharu itu artinya nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Di sini bahasa mengikuti kepada bunyi gharghar. Orang kalau nyawanya dah sampai tenggorokan, tu bunyinya ada gharghar, gharghar. Sama dengan bahasa Arab kentut. Kentut kalau berbunyi bahasa Arabnya burat. Nah, enggak berbunyi bahasa Arabnya pus. Pusak. Itu keindahan bahasa Arab. Jadi mengikuti bunyi. Ghargharu, apabila mereka sudah sakaratil maut. Wa matu kuffara, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Wa ulaika humul dhallun, dan mereka itu hum itu disebut dengan domir fasal, domir yang terletak antara mubtada dan khabar. Ulaika mubtada, dhallun khabar. Kemudian ada domir di tengahnya, hum. I'rabnya enggak ada i'rab, tapi fungsinya untuk taukid. Dan mereka tersebut, ditekankan lagi, mereka tersebut, mereka itulah dhalun, orang-orang sesat. Jadi innal ladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufra, itu mengenai orang Yahudi yang mereka kafir setelah iman. Pertama mereka beriman dengan Nabi Musa alaihissalam,
turun Nabi Isa, mereka wajib mengikuti syariat Nabi Isa, tapi mereka tetap bertahan dengan syariat Taurat. Mereka tidak mau bergabung dengan syariat Nabi Isa, berarti mereka sudah kafir. Lahir Nabi Muhammad, diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib berpindah kepada syariat Nabi Muhammad. Mereka enggak mau juga, berarti kafirnya udah berapa kali? 2. Kafir dengan Nabi Isa, bertambah kafir ketika mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tersebutlah orang-orang sesat. Nah, orang-orang sesat. Yahudi yang mana dimasukkan? Yahudi yang dimasukkan di sini adalah Yahudi. Maaf, bahasa Yahudi di sini adalah bahasa kesukuan. Bukanlah ada satu Yahudi. Di zaman Nabi Isa dia hidup, di zaman Nabi Isa hidup, di zaman Nabi Muhammad juga hidup. Kan itu. Yang hidup di zaman Nabi Musa itu mungkin ada di antara mereka yang hidup di zaman Nabi Isa. Tapi tidak ada yang hidup di zaman Nabi Musa, hidup di zaman Nabi Isa, dan jumpa lagi dengan Nabi Muhammad. Ini bicara per suku, per kelompok. Nah, berbicara tentang per kelompok. Artinya nenek moyang kalian dulu beriman dengan Nabi Musa, kemudian ada di antara nenek moyang kalian datang Nabi Isa, dia tidak beriman. Kemudian kalian hari ini datang Nabi Muhammad, tidak beriman juga. Maka kalian semuanya secara garis besar, walaupun bukan satu individu, itu telah kafir 2 kali. Mereka lah orang-orang sesat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffar, padahal mereka masih kafir, padahal mereka dalam keadaan kafir. Tu wawunya namanya waw hal, bukan berarti dan, tapi artinya pada. Padahal mereka dalam keadaan kafir, falai yuqbala min ahadihim, maka tidak akan pernah diterima dari siapapun di antara mereka. Tidak akan pernah diterima dari siapapun di antara mereka mil'ul ardi, sepenuh dunia ini. Mil'ul ardi, sepenuh bumi. Miqdaru ma yamla'uha, kadar, seukuran sesuatu yang bisa memenuhi dunia ini. Zahaban, emas. Atau tamyiz itu. Tamyiz apa itu? Tamyiz nisbah ghairu muhawwal. Imtala al-ina'u ma'a mi'ul ardi zahaba, sepenuh bumi, sepenuh dunia ini dengan emas. Walau iftada bih, dan walaupun dia menebus diri dengannya, walaupun dia menebus diri dengannya. Antum tulis di situ nilai iman. Ayat ini adalah berbicara tentang nilai iman. Berapa nilai iman? Sebesar biji darah saja itu sudah melayakkan seseorang masuk surga, walaupun mukim di neraka sekian tahun. Walaupun mukim di neraka sekian tahun. Kalau orang kafir, dia mati dalam keadaan kafir, lalu masuk neraka, dan dia mau menebus biar diselamatkan dari neraka dengan modal sebesar biji zarah iman, ditebus dengan sepenuh dunia dengan emas, Allah tidak akan terima.
Berarti ketika Allah berikan kepada kita iman, Allah pilih kita menjadi orang beriman, maka berarti Allah telah memberikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bernilai, yang lebih berharga daripada emas sepenuh dunia ini. Maka kalau melihat orang kafir itu kaya, dan orang kafir hidup mewah, orang kafir pergi ke mana-mana, itu enggak usah enggak usah sedih, enggak usah melirik, enggak usah terpedaya, karena nilai iman yang Allah berikan jauh lebih besar daripada yang apa mereka punya. Artinya apapun yang kita tidak dapatkan asal diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup. Sehingga kita tenangkan hati selesai solat, selesai doa dengan kalimat Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Segala puji bagi Allah karena telah memberi nikmat iman dan Islam. Itu dua nikmat yang paling besar. Cukuplah dua nikmat tersebut, kalaupun tidak ada nikmat yang lain. Setelah Allah berikan nikmat iman dan Islam, lalu Allah berikan kita kesehatan, bonus. Allah berikan kita makan, berarti bonus. Allah berikan kita ketenangan, kenyamanan, itu sudah merupakan bonus. Kalau enggak tenang, kalau enggak nyaman, kalau enggak kenyang, kalau enggak sehat, itu cukup nikmat iman dan Islam tadi saja. Tentunya itu cukup. Nah, sehingga di sini kalaulah orang kafir mereka mati dalam keadaan kafir, lalu dia mau menebus biar selamat daripada neraka, memberikan emas sepenuh dunia ini, maka tidak akan pernah diterima. Ismail, sebesar tinju itu berapa nilai emas? Kalau sepenuh kelas nih, kalau sepenuh Sumatera Barat, tidak ada kalkulator yang bisa mencatatnya. Itu masukkan ke komputer, hang langsung. Tolong kalikan, tidak bisa. Sekarang Allah berikan iman, maka syukurnya itu harus lebih daripada mendapatkan benda-benda dunia. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, mu'lim, yang memedihkan. Tinggal udkhilal fa'u fi khabar inna, dimasukkan huruf fa ke dalam khabar inna. Fa yang mana itu? Fa yang mana? Fa yang mana Rifki? Dimasukkan huruf fa ke dalam khabar inna. Fa yang mana? Ibn, fa yang mana? Fa layyuqbala, fa yang ada di layyuqbala. Kasih tanda panah coret situ. Fa kasih panah, fa kasih. Ini fa yang ini Mas bilang. Khabar inna, kenapa fa masuk dalam khabar inna? Karena serupa dengan alladzina. Karena serupa dengan alladzina. Jadi fa itu mirip mananya dengan alladzina. Bisyarti dengan syarat wa idzanan bitasabbubi adamil qabul anil maut alal kufri, dan memberitahukan dengan tasabbub, bitasabbubi, dengan sebab
tidak diterima dari orang mati atas kekufuran. Itu untuk idzanan, memberitahukan dengan tasabbub, sebab tidak diterima dari mati atas kekufuran. Mati atas kekufuran, maka tidak diterima tebusannya untuk menyelamatkan diri. Ulaika lahum adzabun alim, mereka tersebut bagi mereka azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka dari orang-orang yang menolong. Maksudnya adalah mani'ina min, orang-orang yang mencegah darinya azab. Titiknya di situ ada akhir juz. Masuk juz berapa nih? Juz ke 4. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan kamu mencapai akan kebaikan. Lan tanalu, tidak akan kalian mencapai, birra akan kebaikan, artinya sawabahu, pahalanya kebaikan. Apa pahala kebaikan? Wa huwa, dan dianya pahala kebaikan itu adalah sorga. Kapan kalian bisa meraih sorga? Hatta tumfiku, sehingga kalian menginfakkan. Tasaddaku, kalian bersedekah. Mimma tuhibbun, mimma, bukan ma, tapi min ma, sebahagian dari sesuatu yang kalian cintai. Allah tidak minta mensedekahkan, menginfakkan semuanya. Untuk mendapatkan surga itu, kalian mesti menginfakkan di antara sebahagian dari, itu min tab'il, daripada sesuatu yang kalian cintai, min amwalikum, dari harta benda kalian. Nah, dari harta benda. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian infakkan, min syai', dari apapun, min syai', dari apapun, maka sesungguhnya Allah dengannya yang kalian infakkan itu maha tahu. Fayujazi alaih, maka Allah akan membalas di atasnya. Allah akan memberikan balasan. Kalaupun tidak diucapkan terima kasih, kalaupun orang menerimanya pun tidak tahu siapa yang membelikan baju tersebut, tetap Allah bisa membalas, memberikan balasan. Allah. Apa saja, tidak mesti baju, apa saja, uangkah, makanankah, minyak gorengkah. Minyak goreng sekarang sedang pembicaraan. Wa ma tunfiku, apa saja, min syai', min itu dari mana? Umum juga, min syai', dari apapun. Artinya berapa saja, dari apa saja. Tapi maha bijaknya Allah, maha adilnya Allah, tidak memberikan pahala dengan dasar nominal, tapi berdasarkan persentase. Itu kan enak. Kalau pahala diberikan berdasarkan nominal, kalah kita. Tapi kalau pahala diberikan berdasarkan persentase, bisa menang orang miskin. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan? Wahai Umar, berapa yang kamu
bawa setengahnya ya Rasulullah, setengahnya. Sayyidina Utsman sepertiganya. Sepertiga kekayaan Sayyidina Utsman bin Affan yang diinfakkan itu lebih banyak daripada seluruh hartanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Titik. Wa nazala, turun ayat berikut, lamma qala al-yahudu, tatkala berkata oleh Yahudi, innaka taz'amu sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau mengatakan, engkau mendakwahkan, engkau menyatakan, annaka ala millati Ibrahim, sesungguhnya engkau menganut ajaran Nabi Ibrahim, sesungguhnya engkau atas agama Nabi Ibrahim. Wa kana la ya'kulu luhumal ibil, dan adalah Ibrahim itu tidak memakan daging-daging onta, tidak memakan daging-daging onta, wa albanaha, dan susu-susunya onta. Ini Yahudi kemarin kan debat sama orang Islam. Apa kata dia? Apa bunyi ayatnya? Bunyi ayat kemarin. Wa qalatil yahudu, apa bunyi ayatnya? Ayat yang sebelumnya, falima hajattum, sebelumnya apa? Maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasrani. Sebelumnya ya Allah ya Karim. Sebelumnya itu, Masya Allah. Berarti enggak di sini ayatnya, cuman ceritanya dikutip di sini. Ketika orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, kemudian orang Nasrani bilang Ibrahim Nasrani. Mana ayatnya itu? Perkataan Yahudi, Ibrahim Yahudi. Kata orang Nasrani, Ibrahim itu Nasrani. Kata Allah, kenapa kalian membantah tentang Ibrahim? Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani, tapi Hanifah Muslimah. Yang berhak dengan Ibrahim itu Nabi, orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim di zaman tersebut, dan Nabi Muhammad SAW, dan umat Nabi Muhammad yang berhak dengan agama Nabi Ibrahim. Kalau Yahudi waktu itu turunan
Israel. Israel bahasa Ibrani, bahasa Arabnya adalah Abdullah. Nah, Israel itu bahasa Arab Abdullah, oleh anak-anak si Abdullah. Kecuali sesuatu yang diharamkan oleh Israel itu sendiri. Siapa Israel itu? Nabi Ya'qub alaihissalam terhadap dirinya sendiri. Apa yang diharamkan oleh Nabi Ya'qub terhadap dirinya? Wahuwa, yaitu onta. Onta yang diharamkan oleh Nabi Ya'qub terhadap dirinya. Kapan hal itu terjadi? Lamma hasala lahu arkun nasa. Arkun nasa. Tatkala hasil, artinya terjadi baginya Nabi Ya'qub, yaitu penyakit arkun nasa, dengan fathah dan qasar. Fathah itu na, qasar itu sa. Itu disebut dengan qasar. Lawannya adalah mamdud. Kalau dibilang mamdud, bil mamdud atau bil maddi, maka bacanya adalah arkun nasai. Tapi kalau bilang qasar, berarti hamzanya enggak ada. Arkun nasa itu nama penyakit. Nah, panadzara, maka bernazarlah Nabi Ya'qub, in syafiya, jika dia sembuh dari penyakit tersebut, la ya'kuluha, dia tidak akan memakan akannya onta. Fahurrima, faharrama, fahurrima alaih, maka diharamkanlah onta atasnya Nabi Ya'qub. Kapan kejadiannya itu? Min qabli an tunazzalat Taurah, dari sebelum bahwa diturunkan kitab Taurat. Dari sebelum diturunkan kitab Taurat. Dan itu terjadi setelah Nabi Ibrahim. Nah, kita lihat dulu arkun nasa itu apa. Penyakit apa itu arkun nasa? Arkun nasa itu di dalam diceritakan sejenis penyakit, ya, di dalam arkun nasa, wahwa irkun, urat yang lari pada perut paha. Urat yang lari pada perut paha yang membuat lemah sahibnya, artinya orang yang punya paha tersebut. Itu sakit, sejenis sakit yang ada di paha, paha bagian dalam. Dibilang perut paha itu bagian belakangnya, bagian dalam. Nah, situ ada urat, sehingga orang itu nggak bisa berdiri. Warid sebuah hadis dalam mengobati penyakit tersebut dari Sayyidina Anas bin Malik, dari Nabi SAW, sesungguhnya dibawakan dengan kibas Arab atau obatnya. Kibas Arab lalu disembelih, lalu diambil bagian al-yatuh, ekornya, kemudian dipotong, kemudian dipanaskan di atas api, kemudian diambil dari demikian, sudah dipanas diambil, kemudian dibagi 3 bagian, lalu diminum setiap bagian di atas air liur.
Artinya sebelum bangun pagi, sebelum minum apa-apa, minum air daripada rebusan ekor kambing tadi, kibas. Berkata Sayyidina Anas, senantiasa aku berikan nasihat demikian, aku sampaikan hal itu bagi orang-orang yang menderita penyakit arkun nasa, maka dia sembuh lebih daripada 100 orang. Lebih daripada penderita penyakit arkun nasa atau arkun nasa itu 100 orang. Wajar karena Sayyidina Anas itu satu-satu di antara salah satu sahabat yang panjang usianya. Setiap kali orang bertanya kepada beliau, apa nih penyakit di betis saya nih, sampai saya lumpuh nggak bisa berdiri, kata Sayyidina Anas, kibas Arab. Ambil ekornya, bakar, minum 3 kali sehari. Minum 3 kali pagi, bukan 3 kali sehari, 3 kali pagi. 1 ekor dipotong 3. Nah, itulah penyakit yang pernah menimpa Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub bernazar kalau sembuh enggak makan daging onta. Pas beliau sembuh, nah beliau enggak makan daging onta. Kapan kejadiannya itu? Sebelum turun kitab Taurat. Dan hal itu berlaku setelah Nabi Ibrahim. Nabi Yakub tuh setelah Nabi Ibrahim. Urutannya apa? Ibrahim, Ishak, Yakub. Ibrahim, Ishak, Yakub. Nah, kamu mempelintir-pelintir aja. Kamu enak-enak ngomong. Kamu bilang Ibrahim itu tidak makan onta dan minum susunya. Kamu tahu nggak sejarahnya? Kenapa onta itu nggak dimakan oleh Bani Israel? Kapan bermulanya? Sejak Nabi Yakub. Dan itu sebelum kitab Taurat turun, sebelum Nabi Musa. Nabi Ibrahim jauh sebelumnya. Kalah lagi Yahudi. Oh iyalah ya katanya. Nah, walam takun ala ahdihi haraman kama za'amu, tidak ada ia onta di zamannya Nabi Ibrahim itu haram sebagaimana kalian katakan, sebagaimana mereka dakwahkan. Titik. Qul lahum, katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka Yahudi, fa'tu bit Taurah, datangkan oleh kalian dengan kitab Taurat, bawa oleh kalian kitab Taurat, fatsluha, baca oleh kalian akannya, liyatabayyana sidqu qaulikum, supaya terbukti kebenaran perkataan kalian, in kuntum shadiqin, jika adalah kalian itu orang benar, fihi, di dalamnya perkataan kalian. Nah, ketika dibaca kitab Taurat, baru jelas sejarahnya di situ. Kapan haram itu dimakan onta, sampai kapan diharamkan, sejak kapan diharamkan. Nah, haramnya di zaman Nabi Yakub, kemudian batal pengharamannya setelah turun kitab Taurat, dan belum haram di zaman Nabi Ibrahim. Fabahitu, maka mereka marah. Atau bahitu, mereka bingung, ada makna bingung. Walam ya'tu biha, dan mereka tidak mau mendatangkan yang kitab Taurat. Enggak mau didatangkan karena mereka bingung atau mereka bohong. Allah katakan,
Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik, maka siapa saja yang mengada-ngada, siapa saja yang mereka-reka di atas Allah akan kedustaan, akan kebohongan, min ba'di dzalika, dari setelah demikian, artinya zuhuril hujjah, dari setelah nampaknya hujjah, dari setelah terlihatnya argumen, bi anna tahrima innama kana min jihati Yaqub la ala ahdi Ibrahim, hanya saja ada dengan bahwa sesungguhnya pengharaman hanya saja ada ia dari pihak Nabi Yaqub, tidak di zaman Nabi Ibrahim. Faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah, merekalah orang zalim. Nah, tu taukid lagi, dhamir fasal. Faulaika, maka mereka itulah orang zalim. Apa maksud zalim di sini? Mutajawizunal haqqa ilal batil, orang-orang yang melampaui kebenaran ke kebatilan. Dia melewati kebenaran sampainya di kebatilan. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah, fi hadza, dalam perkara ini, kajami'i ma akhbarobih, seperti seluruh apa saja yang telah Allah beritakan dengannya. Nah, maha benar Allah pada ini, berarti pada yang lain tidak? Oh bukan, pada ini sama dengan seluruh apa saja yang telah Allah beritakan. Itu Allah maha benar. Allah maha benar, walaupun menurut logika kita itu tidak cocok, walaupun menurut pandangan mata zahir kita itu tidak terbukti, tapi kalau Allah yang katakan, berarti itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah oleh kalian perintah kepada Nabi Muhammad dan umat, perintah kepada Nabi Muhammad dan umat, ikutilah oleh kalian semua agama Nabi Ibrahim, allati ana 'alaiha, agama yang saya ada di atas agama itu. Nah, berarti perkataan ini untuk Yahudi dan Nasrani, atau untuk Bani Israel secara am. Katakan oleh Muhammad kepada mereka Yahudi, sadaqallah, fattabi'u, ikutilah oleh kalian semua agama Nabi Ibrahim yang saya berada di atasnya. Hanifa, hal keadaan Nabi Ibrahim itu hanif. Ini kalimat hanif yang kedua kita jumpai dalam Al-Quran. Penafsirannya tetap sama dari Imam Jalalain, ma'ilan angkulid dinin ilal Islam. Nabi Ibrahim itu condong dari seluruh agama. Hati-hati di bahasa Arab, condong dari seluruh agama, bukan condong kepada seluruh agama. Kalau condong kepada seluruh agama, itu orang yang mengatakan seluruh agama itu sama. Nah, itu condong ke seluruh agama itu berarti. Nah, itu liberal itu. Ini bahasa Arab an itu maknanya lil bu'ud, condong dari seluruh agama. Kemana condongnya? Ke Islam. Lari dari pemahaman ini, lari dari agama ini, lari daripada ideologi ini, larinya ke Islam saja. Itu makna hanifah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak ada ia Nabi Ibrahim termasuk dari orang-orang musyrik. Titik.
Wa nazala, turun ayat berikut, lamma qalu, tak kala mereka Yahudi berkata, kiblatuna qabla kiblatikum, kiblat kami itu sebelum kiblat kalian. Kiblat kami sebelum kiblat kalian. Astagfirullah. Sujud ni. Tahu dia kiblat. Kiblat kami sebelum kiblat kalian. Kiblat orang Yahudi ke mana? Baitul Muqaddas. Boleh dua cara baca, Baitul Maqdis atau Muqaddas. Kata mereka Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, Baitul Maqdis itu lebih awal daripada Ka'bah kalian. Itu kata Yahudi. Turun firman Allah untuk menjelaskan, membantah. Apa kata Allah? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya yang pertama baitin, rumah. Sesungguhnya yang pertama rumah, wudi'a yang diletakkan, yang dijadikan, muta'abbidan tempat ibadah, linnasi bagi manusia, fil ardi di muka bumi, lalladzi sungguh sesuatu yang ada di Bakkah sana, sesuatu yang ada di Bakkah sana, dengan ba, lughatan itu adalah satu bahasa untuk kota Makkah. Nah, Bakkah itu adalah satu bahasa dalam mengungkapkan kata-kata Makkah. Kenapa boleh diganti dengan ba? Karena dia memiliki makhraj yang sama, yaitu ba dengan mim. Mana makhrajnya? Dua perut bibir. Nah, jangan dua pinggir bibir. Tapi perutnya. Bakkah, Makkah. Sumiyat bidzalik. Kenapa namanya Bakkah? Makkah kan juga, Bakkah kenapa juga disebut dengan demikian Bakkah? Li'annaha, karena sesungguhnya kota Makkah itu tabukku a'naqal jababira, dia melenturkan leher-leher orang-orang sombong. Tabukku, bakka ya bukku, dia melenturkan, melunakkan leher-leher orang sombong. Artinya tadukkuha, dia melunakkannya. Bisa dipahami? Maka ketika kita masuk ke kota Makkah, lalu kita masuk ke Madinah, dia memiliki aura yang berbeda. Kalau Madinah itu sambutan seorang ibu. Nah, begitu bahasanya ketika anak jumpa dengan seorang ibu. Tapi kalau masuk ke Makkah, itu seperti anak jumpa dengan bapak. Anak ini rindu mau jumpa, sayang, dia tahu bapaknya sayang sama dia, tapi ada pengaruh yang besar yang dia tidak boleh minta apa-apa. Pak, ada apa? Enggak jadi. Itu dehemannya itu. Nah, itu pengaruh Bakkah. Sehingga orang masuk kota Makkah itu yang sombong pun, yang angkuh pun nunduk wini dia. Karena saking tingginya wibawa daripada kota Makkah. Sehingga kota Makkah itu disebutlah Bakkah, karena dia melenturkan pundak-pundak orang-orang sombong.
Kalau dia berani menunjukkan kesombongannya di kota Makkah, bakalan enggak jumpa dia jalan ke tanah haram, ke Masjidil Haram. Mana Ka'bah? Mana Ka'bah? Dah 3 kali saya enggak pernah jumpa Ka'bah situ. Hilang Ka'bah dia. Kemarin benar atau enggak kejadiannya? Alhamdulillah umroh sudah mulai dibuka. Pembatas-pembatas sudah dibuka, jarak tidak ada lagi. Tapi ketika orang-orang datang dengan keangkuhan, dengan kesombongan, dengan cari nama ke situ, itu dipermalukan oleh Allah. Pernah sejarah berapa tahun yang lalu? Dipermalukan dia oleh Allah. Ada juga yang jumpa, ya waktu kemarin tuh, sampai kayak orang stres begitu dia. Dia nggak mau dia pergi ke Masjidil Haram. Kan itu kambuh sawannya di situ, bukan sawan gilanya. Kambuh gilanya. Orang pun heran lihat, teriak dia di jalan. Nah, itu yang saya lihat langsung. Teriak di jalan, nggak mau dia dengan jamaahnya. Apa masalahnya itu? Akhir-akhir ini juga ada buka aurat dia di Masjidil Haram. Buka dia semua dia. Nah, itu kalau menampakkan kesombongan. Kalau enggak, sadar dia datang situ, ya Allah, takut dia. Ya Allah, jangan bukakan aib saya di Masjidil Haram. Ada rasa takut. Kalau yang berani aja, apa, enggak ada masalah. Dan uang itu, dosa itu, dia mencari kebanggaan pergi ke situ. Bisa-bisa dia gila di jalan. Bisa juga enggak sadarkan diri. Bisa juga enggak jumpa Ka'bah. Enggak pernah tawaf dia karena enggak pernah lihat Ka'bah. Orang pergi ke Masjid Haram, dia pergi ke masjid kecil situ. Itu makna Bakkah, wibawanya, kebesarannya. Sehingga Makkah boleh disebut dengan Bakkah. Banahul malaikatu qabla khalqi Adam. Membangun akannya Makkah oleh malaikat sebelum diciptakan Nabi Adam. Wa wudi'a ba'dahu al-Aqsa, baru dibangun setelahnya Aqsa. Setelahnya baru dibangun Aqsa, Baitul Maqdis. Wa bainahuma, jarak pembangunan antara selesai pembangunan Makkah dengan Aqsa itu 40 tahun namanya jaraknya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, wa fil hadis annahu awwala ma zahara ala wajhil ma inda khalqis samawati wal ard zabadatun bayda. Sesungguhnya awal sesuatu yang muncul di atas permukaan air ketika diciptakan langit dan bumi adalah buih putih. Zabadatun bayda, buih putih. Fadahiyatil ardu min tahtihi, lalu menyeraplah oleh bumi dari bawahnya. Mubarakan, yang diberkahi. Awal rumah yang diletakkan untuk beribadah bagi manusia adalah sesuatu yang ada di Bakkah. Mubarakan, yang diberkahi, hal daripada alladzi, hal keadaan diberkahi, artinya dza barakatin, yang punya keberkahan, wa hudal lil alamin,
dan petunjuk bagi semesta alam. Li'annahu kiblatuhum, karena sesungguhnya Makkah itu adalah kiblat mereka. Ada 3 argumen bantahan pernyataan yang diberikan oleh Yahudi yang langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Fihi ayatum bayyinat, padanya Makkah ada tanda-tanda yang nyata. Tanda-tanda yang nyata, minha diantaranya adalah maqam Nabi Ibrahim. Maqam Nabi Ibrahim, bukan makam. Kalau makam itu kan kuburan. Ini bukan makam tapi maqam. Apa itu maqam? Al-hajarul ladzi, batu yang qama alaihi, berdiri ia Nabi Ibrahim di atasnya batu, inda bina'il bait, ketika membangun Ka'bah setelah hancur tufan di zaman tufan Nabi Nuh. Karena Makkah awal Ka'bah, Makkah yang dimasukkan ini adalah Ka'bah, bukan Masjidil Haram, tapi yang dimasukkan adalah Ka'bah. Itu dibangun oleh malaikat sebelum penciptaan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam turun, kemudian bersilih berganti, kemudian masa Nabi Nuh alaihissalam, beliau doa untuk turunkan topan, hancurlah Ka'bah pada zaman itu. Kemudian tinggal puing-puingnya, bahkan tidak terlihat pondasinya. Maka ketika Nabi Ibrahim mengantarkan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunya, maka kata Nabi Ibrahim, apa bunyi ayatnya? Ini biwadi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, setempatkan keturunanku, sebahagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, tandus, di dekat rumahmu, baitikal muharram. Padahal baitikal muharram, Ka'bah, itu dibangun oleh Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail dewasa. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaid, Nabi Ibrahim berusaha mengangkat kembali pondasi untuk membangun Ka'bah. Maka di sana menurut ilmu bayan itu menggunakan majaz mursal. Boleh dengan 2 i'tibar. 1 i'tibar makana, saya tempatkan di sisi rumahmu muharram, baitikal muharram, artinya pernah ada rumahmu di situ. Atau i'tibar mayaul, nanti akan dibangun rumahmu di situ. 6. Jadi ketika dibangun Nabi Ka'bah, dibangun kali kedua oleh Nabi Ibrahim, maka beliau berdiri di situ. Fa'athara qadamahu fihi, maka berbekaslah 2 telapak kaki Nabi Ibrahim pada batu tersebut. Berbekas 2 telapak kaki Nabi Ibrahim pada batu tersebut. Wa baqiya ilal an, kekal ia maqam Nabi Ibrahim sampai sekarang. Ma'atatawuliz zaman, beserta panjangnya zaman. Antum hayalkan itu, tu batu sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebelum Nabi Yakub. Batu itu Nabi Ibrahim pakai setelah pembangunan, ketika pembangunan Ka'bah setelah hancur oleh tufan Nabi Nuh. Berapa lamanya itu? Tidak terhitung lagi. Sudah ribuan tahun itu batu. Itu menunjukkan kali dialih,
telah silih berganti tangan-tangan di atasnya. Telah silih berganti tangan-tangan di atasnya. Batu itu di bawah penguasaan sekarang Saudi, sebelumnya Jazirah, sebelumnya di bawah penguasaan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi lagi setelahnya, Nabi lagi setelahnya, bergilir orang-orang yang punya kekuasaan di situ. Kenapa tidak mereka buang saja batu itu? Bukankah di antara mereka waktu itu penantang syariat Nabi Muhammad? Orang-orang kafir Quraisy menantang syariat Nabi Muhammad. Mereka mengenali Nabi Muhammad itu ngikut dengan syariat Nabi Ibrahim. Kenapa Allah enggak buat orang Quraisy itu buang batu, bikin kejengkelan sama Muhammad, ambil maqam Nabi Ibrahim, buang ke laut? Kenapa enggak buat sikap begitu? Untuk menunjukkan kebencian, penantangan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad. Tapi tidak dibuat seperti itu, menunjukkan Allah yang berkehendak. Maka di situ ada tanda keagungan Allah. Apa yang Allah kehendaki kekal, dia akan kekal. Apa yang Allah inginkan terjaga, dia akan terjaga. Apa yang Allah inginkan dia hilang, dia akan hilang. Nah, tadawulil aidi alaih. Wa minha, di antaranya lagi adalah tad'iful hasanat fihi, dilipat gandakan kebaikan-kebaikan padanya. Dilipat gandakan kebaikan-kebaikan padanya, maka sehingga solat di kota Makkah sama dengan 100.000 solat di tempat lain. Wa anna at-tayra la ya'luhu, sesungguhnya burung itu tidak pernah melintasi di atasnya Makkah. Maaf, di atasnya Ka'bah. Burung itu tidak pernah melintasi atasnya Ka'bah. Burung walaupun terbang, walaupun dia ikut tawaf, dia tidak pernah melintasi di atas bangunan Ka'bah musyarrafah. Kemudian tanda makam, tanda dari kekuasaan Allah lagi adalah wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk ia akannya niscaya ada ia itu aman. Aman. La yu'taradu ilaih, tidak akan pernah diancam kepadanya, tidak akan pernah dilampiaskan kepadanya dengan pembunuhan kah, atau kezaliman, atau selain demikian, selama dia berada di Ka'bah. Begitu dihormati orang yang masuk dalam Ka'bah. Membunuh dia misalnya, masuk dalam Ka'bah, tidak akan dibunuh oleh orang. Pasti orang akan tunggu dia keluar. Nah ya, caranya di stop makan minum, jangan sampai dia keluar dapat makan minum. Berapa hari dia bertahan situ? Nah pasti keluar juga. Keluar baru ditangkap. Ya Allah, tambah lagi keinginan pengen masuk Ka'bah. Ya, ada dua cara untuk masuk Ka'bah. Satu, jadi presiden. Dua, jadi waliullah. Mana jalur yang mudah? Wali. Jadi presiden lah lebih mudah pada jadi wali. Tuh kira mudah jadi waliullah. Jadi presiden lebih mudah. Setiap wali bisa jadi presiden, tapi presiden nggak bisa jadi wali. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, bagi Allah, hak Allah terhadap manusia adalah hijjul bait, melakukan ibadah haji ke Ka'bah. Wajibun, wajib,
dengan kasrah ha, hijju. Boleh juga fathah hajju. Jadi haji itu boleh baca hij, boleh haj. Dua bahasa. Dia adalah masdar pada hajja. Hajja yahujju hajjan. Hajja yahujju hijjan. Maknanya apa? Qasada. Qasada, bertujuan, mendatangi, bermaksud. Itu makna hajja. Wa yubdalu minan nas, dan dibadal dari manusia. Dibadal dari manusia. Manusia yang mana? Linnasi. Kewajiban Allah, hak Allah terhadap manusia adalah melakukan haji ke Baitullah. Kalau ayatnya sampai di situ, maka haji hukumnya fardu ain terhadap setiap muslim tanpa melihat mampukah dia atau tidak mampu. Tapi dibadal, siapa manusia yang wajib haji? Siapa manusia yang hak Allah terhadapnya untuk melakukan ibadah haji? Yaitu manistata'a ilaihi sabila, orang-orang yang mampu kepadanya Baitullah akan jalan, tariqan akan jalan. Orang yang mampu ke sana berjalan. Oh, saya mampu, pergilah dia haji berjalan. Antum perlu jumpa sama orangnya itu, ambil ijazah sama dia. Ijazah pergi haji jalan kaki. Sampai satu negara dipulangkan lagi ke Indonesia. Kemudian diulang lagi. Sudah sampai mana sekarang? Google Map menunjukkan dia masih di udara, masih di tanah. Lupa kemarin nanamkan chip badannya itu. Bisa dicek keberadaannya. Itu salah tafsir. Musa mampu ke sana berjalan. Ditafsirkan oleh Nabi, mampu berjalan itu maksudnya bagaimana? Fassarahu, menafsirkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya mampu berjalan bizadi, dengan bekal, warahilati, dan kendaraan. Nah, bekal dan kendaraan. Jadi ada perhitungan tijarah di situ. Ada perhitungan tijarah. Karena kehidupan itu adalah perdagangan. Pakai otak berdagang dalam hidup. Nah, kalau dia jalan kaki, sekian lama dia jalan kaki, kemudian dipulangkan lagi, jalan kaki lagi, hitung tahunnya, hitung pengorbanannya, hitung tenaganya, lalu dia kerja tiap hari. Kumpulkan uang, kumpul lagi. Itu lebih cepat daripada dia coba-coba jalan kaki. Haus, jumpa air danau, minum air danau. Lapar, tangkap ikan dulu. Kemudian nggak ada uang, jadi tukang sapu dulu. Yang penting sampai di Mekah. Lebih baik dia berusaha siang malam kumpulkan uang untuk berangkat. Nah, udah berapa tabungan ini untuk haji? Nah, kan? Ambil kaleng susu, bersihin, tutup, masukkan 100, itu 1000 kah, 2000, ya Allah, ini tabung saya untuk haji gitu. Kalau nggak ditabung berarti nggak niat dong. Nggak niat berarti itu. Biskuit tuh, kaleng biskuit, lem, lobangi, masuk ke situ. Jangan uang kertas. Dibuka 20 tahun lagi, bolong-bolong deh.
Nah, uang emas maksud itu. Biar cepat penuhnya. Atau uang receh 1000-an. Nah, ada pemulung naik pergi umrah, pemulung pergi umrah. Bukan memulungnya yang dilihat, tapi dia punya niat. Niatnya itu enggak cukup dengan doa saja, harus dengan usaha. Usahanya enggak usah besar-besar, usaha sesuai dengan kemampuan. Sebulan berapa jajan di uang orang tua? Sisihkan 1/4 untuk tabungan umroh dan haji. Tahan selera melihat bakwan. Ya Allah, saya mau makan sebetulnya, tapi saya mau haji ya. Tak mau. Ambil bola cepat-cepat main. Itu yang Allah lihat. Itu yang Allah lihat sebetulnya. Nanti dia penuh sendiri dengan cara Allah sendiri, nggak usah dipikirin cara. Allah punya cara sendiri setelah antum menahan nafsu untuk berangkat. Khair. Jadi ditafsirkan oleh Nabi dengan zat perbekalan, warahilah dan kendaraan. Rawahul Hakim, hadis itu riwayat Imam Hakim, wa ghairuhu dan juga yang lainnya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa saja yang kufur dengan Allah, au bima faradahu, atau apa saja yang Allah fardukan kepadanya, dia ingkar dengan kewajiban yang Allah wajibkan dari haji misalnya. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah enggak butuh dari kalian alamin, kalian seluruhnya, manusiakah, jinkah, malaikatkah, dan dari ibadah mereka. Allah enggak butuh. Kafir-kafirlah kata Allah, enggak ada urusan. Kafirnya seseorang, maaf bukan seseorang, kafirnya seluruh makhluk itu tidak mengurangi daripada ketuhanan Allah, kemuliaan dan keagungan Allah. Taatnya mereka semua juga tidak menambah. Jangan sok jual mahal. Ya Allah, kalau begini nanti saya enggak salat. Ya kata Allah, enggak salat lah, enggak ada urusannya. Itu jual mahal namanya. Jadi kita yang butuh pada Allah, tunjukkan kita butuh. Itu yang penting, tunjukkan butuh. Nah, kalau enggak ditunjukkan, rasa berharap bergantung kepada Allah, ya Allah enggak mau juga. Tapi kalau ada keinginan dari kita, Allah justru lebih berkeinginan lagi. Lau ataitani masyan ataituka harwala. Kalau kamu datang ke saya berjalan, saya sambut kamu dan berlari. Kamu itu? Yang mendekati saya sejengkal, saya mendekati dia sehasta. Berapa kali lipat keinginan Allah kalau orang tu punya keinginan. Tapi kalau orang tu enggak punya keinginan, berapa juga Allah Maha Kaya daripada ibadah mereka. Nah, jadi yang penting apa? Keinginan. Adakah keinginan? Ada. Buktinya apa? Belanja lebih banyak pada tabung haji. Itu enggak ada namanya. Itu enggak ada keinginan namanya. 6. Kul. Nah, belum. Jadi kalau kita lihat di tengah masyarakat, justru mereka itu banyak yang layak untuk melakukan umroh atau haji, walaupun orang miskin sekalipun. Kapan kita lihat? Ketika anaknya balik. Berapa nih biaya kenduri ini? 40 juta.
bisa kamu berangkat dong umroh. Bisa. Tapi kenapa dia nggak buat? Tidak punya keinginan untuk itu. Dia punya keinginan untuk beralih aja. Berapa biaya kenduri sekarang? 40. Oke, organ bisa 50. Tenda balon bisa jadi 60. Surat undangan bagus 70. Semua orang kampung diundang 200. Kan 10 untuk sehari aja itu. Nyantut namanya dia tuh, anak saya nu beralih gadang bana. Itu aja. Undang organ pun sampai sekarang nggak ada orang minat dengan organ lagi itu. Nggak ada orang minat lagi. Anak-anak pun nggak minat. Dulu ya. Sampai santri hilang tengah malam mau dengar organ orang beralih. Cek, ini ada orang beralih nih, tetangga pondok. Cek santri, hilang 2, hilang 3. Mana dia? Pergi nonton organ. Begitu dulu organ tuh. Sekarang apa? Ada organ orang lihat, wah, nggak ada minat orang. Bunyi pun nggak jelas lagi. Sama drum sama itu mirip aja bunyi. Khair. Jadi keinginan. Keinginan. Kalau tahun ini nggak perlu beli baju lebaran, jangan beli, tabung. Kan? Baju yang itu masih bagus kan? Tibat TB itu. Tuba. Kemarin Haramain yang kasih orang tuh masih ada. Itu lebaran selesai. Itu baru ada keinginan. Sendal jepit aja lah. Gak usah 55.000. Jepit yang 3.500. Itu namanya punya keinginan. 55.000 nggak mau dia beli sendal 55.000, 5.000 beli sendal 50 tabungan. Itu namanya punya keinginan. Pasti berangkat. Jual perahu satu dan. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Katakan olehmu wahai Muhammad, wahai ahli kitab, kenapa kalian kufur dengan tanda-tanda Allah? Lima takfurun, kenapa kalian kufur dengan tanda-tanda Allah, dengan ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quran? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Padahal Allah itu maha menyaksikan atas apa saja yang kalian lakukan. Maksud menyaksikan itu adalah fayujazikum, maka Allah akan membalas kalian atasnya apa yang kalian lakukan. Katakan olehmu wahai Muhammad, wahai ahli kitab, lima tasuddun, kenapa kalian menghalang-halangi? Kenapa kalian menghalang-halangi? Tusarrifun, kenapa kalian memalingkan orang? Maf'ulnya nanti di belakang. Kenapa kalian memalingkan ansabilillah, dari jalan Allah? Jalan Allah maksudnya adalah dinihi, agamanya Allah. Siapa yang kalian palingkan? Siapa yang kalian halang? Man amana, orang-orang yang telah beriman. Orang-orang yang telah beriman. Bitakdzibikumun nabi, dengan mendustakan kalian akan nabi, dengan mendustakan oleh kalian akan nabi, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa katsmi na'tih, dan menyembunyikan sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Yahudi dikhitab dengan ayat ini. Kenapa kalian pemuka-pemuka agama Yahudi, kalian tahu Nabi Muhammad itu benar, kalian tahu Nabi Muhammad yang mengaku jadi Nabi itulah orang yang kalian cari-cari selama ini, orang yang sifat-sifatnya
telah disebutkan dalam kitab Taurat kalian, tapi kenapa kalian halang-halangi bawahan kalian, masyarakat rendahan kalian untuk beriman dengan Nabi Muhammad dengan cara kalian mengganti-ganti sifat Nabi dalam kitab Taurat? Kenapa kalian buat begitu? Tabghunaha iwaja, kalian berharap akannya jalan Allah. Tatlubuna, kalian menginginkan, kalian menuntut as-sabil, jalan Allah, iwaja, menjadi bengkok. Iwaja itu masdar, maknanya adalah wajah yang bengkok. Apa arti bengkok? Ma'ilah anil haq, condong dari kebenaran. Bukan condong ke kebenaran, tapi condong jauh dari kebenaran. Wa antum syuhada, padahal kalian orang-orang yang menyaksikan. Padahal kalian orang-orang yang menyaksikan, artinya alimun, orang-orang yang tahu bi anna dinal mardiyah al-qayyimah dinul Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah dan yang lurus adalah agama Islam. Kalian tahu itu, tapi kenapa kalian buat cara sampai orang-orang rendah, orang-orang awam di antara kalian tidak jumpa dengan Nabi Muhammad? Kama fi kitabikum, sebagaimana dalam kitab kalian, yaitu kitab Taurat. Kata Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Dan tidaklah Allah dengan lalai, itu terjemahan harfiahnya, tidaklah Allah dengan lalai dari apa yang kalian kerjakan. Tafsiran bebasnya, Allah tidak pernah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Minal kufri, dari kekufuran, wa takdzibi, dan pendustaan. Wa innama yuakhirukum, hanya saja Allah memberi jangka waktu kepada kalian, hanya saja Allah mengakhirkan kalian, hanya saja Allah menunda akan kalian, ila waktikum, hingga waktunya kalian. Kalau sudah tiba waktunya nanti, la yujaziyakum, la yujazikum, sungguh Allah akan membalas kalian. Nah, sungguh Allah akan membalas kalian. Jadi diperingatkan oleh Nabi, diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, betapa banyak kelakuan, tindakan dusta, tindakan pengingkaran yang dilakukan oleh Yahudi, sehingga umatnya dia sesatkan, tidak mau beriman dengan Rasulullah karena sifat Nabi diganti dalam kitab Taurat, dihalang-halangi umatnya untuk beriman dengan Rasulullah. Bahkan sampai pada satu titik, kalau ada yang beriman dengan Nabi akan dibunuh, akan diusir dari kampungnya, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu dia tetap hidup langgeng, hidup bebas, menghirup udara, makan minum di muka bumi. Jangan kamu kira Allah tidak tahu. Allah tahu semuanya, tapi Allah sengaja menunda sampai tiba saat yang tepat. Kalau sudah tiba waktunya, pasti kalian akan menerima balasan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.